Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tim PM Channel 03. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu langsung dengan Ibu Kepala Desa Pepedan dan sampingnya lagi perangkat desa Pepedan. Dan di sini juga kita dari tim PM Channel mau tanya-tanya ya sekitar kondisi saat ini desa Pepedan dan situasinya gimana ya, Ibu Kepala Desa dan perangkat desa. Monggo Bu. Untuk saya sampaikan di channel 03 yang kebetulan adalah anak-anak desa Pepedan ya. Untuk kondisi saat ini desa Pepedan seperti yang panjenengan sedang saksikan pada sore hari ini itu lumayan ramai, alhamdulillah juga kondusif dalam masa pandemi ini. Alhamdulillah Pepedan termasuk desa di Kecamatan Moga yang penduduknya yang terpapar COVID itu hanya sedikit. Untuk Kecamatan Moga ada 6 orang dan alhamdulillah tidak ada warga desa Pepedan yang meninggal karena COVID. Untuk secara lebih detail kondisi desa Pepedan secara alam, potensi yang kita miliki ada air, bendungan ya, sungai. Kemudian desa Pepedan dikelilingi 2 aliran sungai, ada Sungai Kerap dan Sungai Somal. Desa Pepedan ibaratnya seperti pulau dikelilingi oleh air 2 sungai. Kemudian sawah dan menjadi salah satu potensi yang menjadi mata pencarian warga desa Pepedan yang sebagian besarnya adalah petani. Kemudian kami desa Pepedan terdiri dari 1 orang kepala desa dan 8 orang perangkat desa, dan tentunya ini Mas Hakim adalah tahun perencanaan yang menyusun rencana setelah dimusdeskan oleh masyarakat, bareng-bareng dengan masyarakat, rencana dari tiap tahun pembangunan baik fisik dan non fisik yang akan dikerjakan di desa Pepedan itu apa, beliau yang akan mengente atau mencatat ya, merencanakan ya, kalau itu dari hasil semuanya dari musyawarah desa. Untuk jumlah penduduk sampai per April sesuai dengan pendataan SDGs itu Pepedan berjumlah 2010 orang, 10 jiwa itu per April 2021 itu jumlahnya adalah 2010 jiwa, terdiri dari 8 RT dan 1 RW. Kebetulan hanya 1 kadus atau kepala dusun. Namun kami memiliki 2 RT di wilayah yang masuknya ke wilayah desa Gendoang, yaitu Dukuh Perahu. Namun untuk secara kepala dusun itu hanya 1 kepala dusun. Itu gambaran secara umum. Pertanian kita juga kedepannya ingin mengembangkan potensi yang ada di desa Pepedan dalam hal wisata. Bendungan Welut Putih, kebetulan itu adalah peninggalan dari pemerintahan Belanda yang ada di samping sebelah sana, dan kondisi airnya juga lumayan jernih sehingga berpotensi sekali untuk wisata air. Selain potensi alam, kami juga memiliki potensi selain sumber daya manusia, ada potensi UMKM desa Pepedan. Ada beberapa UMKM yang masih berjalan sampai sekarang dan kemudian sudah mempunyai nama sampai tingkat kabupaten, sudah sering mengikuti kegiatan pameran untuk UMKM. Dalam hal ini adalah makanan ringan. Karena kita memiliki potensi air yang melimpah, kemudian airnya juga mengalir dengan jernih, kami dari pemerintah desa Pepedan juga selain warga juga ya, ini ada pengembangan untuk kegiatan perikanan air tawar. Di sini banyak sekali warga yang mempunyai kolam-kolam ikan, kemudian dimanfaatkan selain untuk konsumsi pribadi juga untuk dijual.
berbagai macam ikan air tawar. Nah, itu kan penjelasan sedikit ya dari Ibu Kepala Desa tentang potensi di Desa Pepetan gimana, dari alam, terus usahanya gimana, terus penduduknya ya tadi sudah secara jelas. Dan ini di samping kanannya Ibu Kepala Desa, kebetulan tadi belum ada, ini udah ada. Ini juga lebih paham dari yang cerita tentang Desa Pepetan ya. Kemarin juga ada yang nanya, Mas, cari asal usul Desa Pepetan gimana? Nah, ini kebetulan ada satu perangkat desa, alhamdulillah ini paham tentang sejarah Desa Pepetan. Monggo, Pak. Baik, untuk sejarah Desa Pepetan itu sendiri, saya langsung saja yang nggak usah dari yang gubrak alas, tapi langsung dari Pepetan itu kenapa bisa jadi desa dengan jumlah hanya 8 RT dan 1 RW saja kok bisa jadi desa. Itu kita mulai dari situ saja, karena untuk gubrak alas dari awal itu memang ada 4 jelas panjangnya. Kalau ini saya persingkat saja. Sumber ini juga saya dapat dari Mbak Asmawi. Mbak Asmawi itu salah satu sesepuh di zaman sekarang, dan beliau adalah cucu dari kepala desa pertama, cucu atau oyok lah intinya dari kepala desa pertama. Itu infonya dari beliau bahwa dulu Desa Pepetan itu tokoh dari Desa Genduang, Padukuhan. Nah, kenapa ya kok dari Padukuhan bisa jadi desa? Itu awal mulanya. Di Pepetan itu ada 20 rumah ditempati, berarti kurang lebih ada 20 kakak lah, masing-masing kakak ada 20 rumah itu. Dan salah satu orang terpandang di Desa Pepetan atau yang kepala desa pertama Desa Pepetan itu mempunyai kuda jantan namanya Slamet. Jadi kuda jantan Slamet itu setiap pagi itu pasti keluar cari makan sendiri, nanti sore pulang. Itu sudah berlanjut, bagi keluar pulang sendiri itu udah berlanjut bertahun-tahun. Cuman satu ketika itu Slamet nggak pulang, akhirnya dicarilah kuda yang bernama Slamet oleh yang punya. Nah, cari kesana kemari, setelah beberapa hari ada salah satu warga Pepetan yang melihat bahwa si Slamet itu ada di Kepetek, ikut kuda betina miliknya orang Kepetek. Nah, sehingga yang punya itu ke Kepetek, dan ketika mau diambil bahwa kuda jantan itu milik yang punya, bahwa itu bukan Slamet miliknya orang Pepetan, tapi si pemilik dia yakin itu milik saya karena dia setiap hari cara istilahnya ngopeni. Nah, akhirnya berlanjut bersitegang antara yang punya Slamet orang Pepetan sama orang Kepetek, sehingga beliau lapor ke Kepala Desa Genduang pada saat itu. Nah, Kepala Desa Genduang hanya diadakan musyawarah penyelesaian perkara. Nah, dalam hal ini kebetulan orang Pepetan yang mempunyai kuda bernama Slamet itu kalah dalam musyawarah. Artinya bahwa kuda itu milik orang Kepetek, bukan orang Pepetan, bukan. Akhirnya kalah dan merasa dirugikan, merasa didiskriminasikan. Nah, akhirnya beliau punya pikiran bagaimana kalau ini kita istilahnya kumpul dulu, mengumpulkan warga Padukuhan Pepetan. Istilahnya bagaimana kalau kita mengajukan untuk pemekaran wilayah pada saat itu. Dan alhamdulillah di situ sepakat, sehingga perwakilan dari Desa Pepetan itu menghadap Kanjengan. Kalau Kanjengan dalam sekarang itu kabupaten. Nah, dalam hal ini kabupaten ya, bupati itu Kanjeng. Nah, setelah orang Pepetan itu menghadap Kanjeng atau bupati, dan niat dan tujuannya tersampaikan melalui beberapa proses, dan kebetulan prosesnya tidak disampaikan, dan alhamdulillah ACC disetujui, sehingga pada satu ketika itu diadakan pemilihan
kepala desa yang pertama. Di situ tiba waktunya bahwa pada hari ini ada pemilihan kepala desa yang pertama. Nah, dari 20 keluarga itu, 20 rumah itu, yang biasanya bekerja tidak bekerja karena untuk mengikuti namanya pemilihan kepala desa yang pertama. Dan kebetulan delman dari Kanjeng atau dari bupatinya itu tidak bisa masuk PPDAN karena berhenti di Tegalarja, karena pada saat itu jembatannya nggak bisa dilewati pada saat itu. Sehingga untuk pemilihan kepala desa pertama itu dilaksanakan di Tegalarja dengan sistem itu ula-ula kelabang istilahnya. Jadi ada 2 calon. Nah, misalkan saya suka dengan calon A, saya akan berdiri di belakangnya si A. Nah, dan selanjutnya seterusnya. Sehingga di situ terbentuklah kepala desa pertama desa PPDAN. Namanya kurang jelas karena sebutannya di Perlot. Kalau nggak salah Perlot itu sebutan kepala desa pertama. Nah, yang kami tahu ya bahasanya ya di Perlot. Setelah terbentuk pemerintahan baru, di situ masyarakat dikumpulkan untuk musyawarah lagi untuk menentukan batas-batas desa PPDAN. Nah, untuk yang mana wilayah Gendoang, yang mana PPDAN. Nah, disitulah muncul istilah encot kempongan kiwane. Artinya encot kempongan kiwanya di situ ambil sebelah sisi kiri desa Gendoang. Ternyata sebelah kiri sisi desa Gendoang itu adalah tanah-tanah produktif. Ya, termasuk sampai Dogo Prau. Kenapa Dogo Prau ikutnya Padukuhan PPDAN? Nah, itu kan dari sisilah itu. Nah, setelah itu selesai pembatasannya dan sampai batas-batas sampai Dogo Prau itu sudah barulah disampaikan lagi ke kepala desa. Dan pada saat itu desa PPDAN menjadi desa yang desa sendiri, artinya keluar dari Padukuhan Gendoang. Dan pertama kali jadi desa itu ya 20 rumah itu saja ya. Itu dongengnya seperti itu yang saya tangkap. Secara geografi kan sudah bisa dilihat kalau PPDAN, istilah untuk orang PPDAN itu PPDAN ya, diapit karena kita diapit oleh 2 sungai. Kemudian untuk tata ruang di dalam desa sendiri, rumah itu juga sesuai dengan namanya PPDAN, artinya berdesak-desakan atau mepet. Namanya ke bawah. Ini terkait dengan batas-batas desa PPDAN itu sendiri, kita berbatasan untuk sebelah timurnya kita berbatasan dengan desa Kedonggan dan desa Moga. Untuk wilayah selatannya kita berbatasan dengan Gendoang. Untuk batas wilayah sebelah barat kita berbatasan dengan Gendoang juga ya, sama Pakembaran ya. Dan untuk sisi utaranya kita berbatasan dengan Warung Pring. Itu saja yang maksudnya dari batas-batas desa PPDAN yang kebetulan batas-batas itu sendiri hampir dekat ya. Kalau yang di sebelah utaranya yang berbatasan langsung dengan Warung Pring. Nah, terima kasih ya buat Ibu Kepala Desa dan perangkat desa. Alhamdulillah sedikit ada penjelasan tentang desa PPDAN, terus ceritanya gimana, tadi juga udah dijelasin kayak gimana. Jadi bagi pemirsa yang kemarin tanya-tanya asal usul desa PPDAN, terus kenapa desa PPDAN itu ada 2 dogo, tadi alhamdulillah udah dijelasin ya. Dan alhamdulillah mohon maaf jika tadi ada kesalahan ucapan yang kurang berkenan bagi pemirsa, kami mohon maaf ya. Terima kasih juga buat Ibu Kepala Desa dan perangkatnya juga. Alhamdulillah sudah ada sedikit mau menjelasin ya tentang silsilah desa, tugas desa. Dan mohon maaf jika kami dari BMPM itu mengganggu waktu panjenengan, mohon maaf. Harapan kami dari komunitas desa PPDAN, karena BM Channel itu adalah bagian dari masyarakat desa PPDAN, mudah-mudahan semakin baik lagi, tingkatkan kreativitas kalian
Selagi hal itu positif, kami dari pemerintah Desa Pepitan itu terus mendukung dan terus mendoakan yang terbaik untuk kalian. Hal-hal positif yang ada di desa atau apapun silahkan diangkat secara baik, secara profesional. Ketika ada sesuatu yang untuk dikoordinasikan, kami siap untuk memberikan jawaban. Untuk PM Channel Desa Pepitan, semoga semakin sukses. Untuk pemirsa setia BM Channel 03, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan satu lagi share. Dan terima kasih, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.